Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya di sini baru aja cobain ROM dari Corvus terbaru dan ini versi Android 10 stabil guys. Dan ini di versi Feb SP ya, kalau sebelumnya Jan SP dan ini Feb SP dan ini Februari punya soalnya guys. Dan buat kalian yang di versi sebelumnya mungkin kalian bisa langsung update, tinggal timpa kalau kalian di versi sebelumnya. Dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom ROM untuk Redmi Note 5 Wired guys. Dan saya lihat ada updatean dari ROM Corvus, dan di Corvus ini Android 10-nya update ya, yang versi Android 10 stabil. Ada yang Februari SP ya, sebelumnya Jan SP, Januari SP, dan sekarang Februari SP lah, kayak gitu bahasa. Untuk changeloknya nggak terlalu banyak berubah, yang pastinya pas Februari yang dipakai ya updateannya. Dan ini versi stabil untuk Android 10 Corvus. Jadi buat kalian yang di versi sebelumnya, kalian bisa langsung update aja, langsung timpa kalau kalian di Corvus Android 10 yang versi sebelumnya. Tapi kalau kalian di ROM yang lain ataupun di Android 11 Corvus, kalau mau balik ke Android 10-nya harus clean flash, dan saya juga di sini clean flash guys. Jadi sebelum kalian download ataupun sebelum kalian flash ROM, kalian biasanya format filenya itu jar ya, jadi zip.jar gitu. Jadi kalian tinggal rename aja di file manager, ataupun intinya di file manager lah kalian coba. Setelah kalian rename, kalian ekstrak, dan begitu sudah kelar ekstrak, misalkan kalau berhasil berarti filenya aman ya. Jadi misalkan di ekstrak korup, filenya berarti filenya korup ya. Misalkan kalau gagal di ekstrak guys, jadi kayak gitu. Karena biasanya saya juga kadang beberapa kali flash di TWRP tapi error tuh ya, karena filenya korup ya, kayak gitu. Jadi buat jaga-jaga aja buat kalian, biar nggak usah error 7 pas di TWRP ya. Oke, sebelum kita mulai, kita di sini pakai ROM dari Nusantara Project, dan saya sudah lama banget, udah hampir seminggu ya mungkin saya pakai ini, udah lumayan lama. Dan saya juga sampai bosan sebenarnya ya pakai ROM ini, karena pengen tunggu ROM-ROM yang lain cuma lama amat ya. Dan baru aja ada update dari Corvus ini, jadi saya langsung mau ganti guys. Jadi Corvus sama Nusantara Project sebenarnya sama-sama bagus, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka ke Corvus ya, karena di Corvus lebih stabil kayak di bagian stabilitas gambar videonya. Cuma selain itu sih masih oke. Dan di ROM ini juga kalau saya nge-record suaranya kecil ya, nggak tahu kenapa, tapi memang hasil record dari HP dari ROM Nusantara Project ini memang agak kecil, nggak tahu lah. Jadi kalau saya pribadi saya lebih suka ke ROM Corvus Android 10 yang stabil ya. Cuman kalau performa ya sama-sama bagus ya. Performa tergantung kernel yang dipakai juga guys. Oke, dan di sini saya pakai Nusantara Project LTS ya. Jadi ini versi yang terbaru dari LTS, dan mudahan tetap update. Dan kernel bawaannya itu pakai MyStick. Kernel yang saya sudah ganti ke kernel Panda, dan sebenarnya saya lebih suka kernel Panda ya. Jadi saya lebih cocok buat kernel Panda untuk daily penggunaan saya sehari-hari, tapi itu kan tergantung kegunaan, tergantung kebutuhan doang ya. Jadi kalau kebutuhan kalian buat game, buat sosial media, jadi bisa beda-beda. Dan misalkan kalau kalian lebih suka kernel yang lain ya sudah gitu kan, setiap orang pasti beda-beda seleranya gitu guys. Oke, jadi di ROM Nusantara Project ini enak buat sehari-hari, enak. Cuma saya bosan dan pengen coba custom ROM yang lainnya, dan kita akan langsung aja masuk ke Corvus ini guys. Jadi kita masuk TWRP via Magis biar cepat ya, kita flash via Magis langsung aja. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan ini versi yang terbaru ya 300. Jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama. Kalau bisa, kalau belum update tinggal update aja. Kalau kalian di TWRP yang lain tinggal pindah ya, caranya mudah banget. Di deskripsi ada video cara ganti TWRP-nya atau cara update-nya ya. Oke, sebelum kita mulai kita cek dulu filenya. Jadi sebelumnya kalian ingat sudah cek filenya, jangan sampai filenya korup ya. Jadi buat tes kalian harus ekstrak dulu ya. Dan sebelumnya saya sudah ekstrak dan berhasil. Ini dia ROM Corvus Android 10. Jadi ROM Corvus ini Android 10-nya versinya nggak ada ya, cuma Android 10 stabil ya, kayak gitu doang. Cuma nggak apa-apa, yang penting rutin update, tetap update aja. Oke. Dan ini versi terbaru, dan dilihat dari tanggalnya juga bulan Februari ini ya. Oke, karena filenya sudah ada, itu yang include gaps ya. Jadi kita wipe dulu. Jadi kalian yang mau ganti ROM ingat jangan lupa di wipe.
Oke, sebenarnya yang wajib itu 4 ini yang wajib ya. Yang paling wajib itu Dalvik, Cache, Sistem Data. 4 ini yang paling wajib. Kalau vendor ini opsional, kalau kalian mau checklist mau nggak. Bahasanya kalau kalian nggak checklist vendor nggak apa-apa ya. Tapi saya sekalian checklist vendor biar ngikutin vendor yang ROM baru ya. Oke, begitu kelar langsung kita cari file dari Corvus ini guys, langsung aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, prosesnya jalan dan ini berarti filenya nggak korup ataupun filenya normal berarti ya. Jadi kalau jalan gini berarti aman. Jadi kalian kalau sudah cek filenya ekstrak, kalau misalkan berhasil, jadi kalian nggak perlu was-was ya, karena misalkan kalau kalian sudah wipe data, wipe sistem, wipe semua, terus tiba-tiba pas flash ternyata error 7 kan kalian panik guys. Jadi biar jangan sampai kayak gitu kendalanya ya. Oke, di sini sudah aman filenya, jadi sudah jalan untuk install ROM-nya. Jadi kita tinggal tunggu aja di sini, sabar ya. Oke guys, jadi di sini sudah kelar ya. Dan ini sudah sukses untuk flash ROM dari Corvus yang terbaru. Jadi kita bisa langsung reboot sistem aja dan kita lihat ya. Oke guys, jadi ini dia bot animasi. Bot animasinya sama aja kayak versi sebelumnya untuk Corvus ini. Dan di sini sudah sukses ya kalau sudah masuk bot animasi ini. Jadi buat kalian yang pernah komen kadang dibilang bot animasinya sampai berjam-jam gak kelar, yang penting cara kalian sama kayak saya, ikutin caranya sama, filenya juga sama, TWP sama, harusnya aman juga ya. Jadi buat kalian yang mau ambil bot animasinya, taruh di ROM manapun atau di HP manapun, di deskripsi nanti saya cantumin. Dan di sini kita tinggal tunggu sampai registrasi awal aja. Oke, kita skip guys. Oke, ternyata sudah langsung masuk di registrasi awal. Di sini kita pilih bahasa guys. Jadi bahasa Indonesia ada dan kita skip aja di bagian ini biar cepat ya. Skip, kita next aja guys. Oke guys, jadi ini dia home screen dari ROM Corvus itu. Jadi ini Corvus yang Android 11 Android 10 stabil. Dan di sini aplikasi bawaannya simple ya. Jadi ini include gaps, jadi kayak kamera bawaannya di sini kamera MIUI. Jadi video kita lihat di sini sudah normal ya harusnya. Stabilitas gambar sudah ada. Oke, mantap. Dan memang rata-rata sih nggak masalah di bagian kamera ya. Video nggak masalah juga. Ada radio. Settingan. Kita masuk tentang ponsel dan ini dia Corvus Android 10. Dan kernel bawaannya pakai extended ya. Jadi kalian mungkin sudah biasa ya kalau kernel extended. Jadi kalau di menurut penggunaan saya nih guys, jadi kalau kernel extended sama kernel Mystic kayak di Nusantara Project itu kan bawaannya default bawaannya nih extended terus itu Mystic. Jadi kalau buat performa game masih mendingan di extended ini kalau bagi saya sih. Cuman kalau lebih ke smooth terus penggunaan sehari-hari hemat baterai mungkin di Mystic ya mungkin. Tapi di game untuk bawaan kernel bandingan di sini, tapi kalau di custom kernel mungkin beda lagi ya, karena custom kernel kan banyak ya custom kernel yang lain. Oke, dan kita lihat yang lain juga di sini Xiaomi Pass ada FPS info, KCAL ada juga ya kalau kalian pakai sih. Terus enable to disable fast charge. Oke. Ini untuk cas untuk Linux, enable touch booster, jadi sudah lumayan banyak ya di sini. Di keamanan di sini kayak ada face unlock, app locker juga ada. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja ya, pilih sesuai kebutuhan guys. Dan di aplikasi Raven Slayer juga sama aja sih, harusnya nggak ada perubahan ya, nggak ada penambahan guys. Kalian bisa pilih setting sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Dan di sini di setting di bagian gesturnya kalau kalian mau aktifin gestur ya. Saya pakai gestur aja. Jadi ini tergantung kebutuhan, tergantung selera sih kalau jatuhnya kalau di bagian gestur. Dan untuk screenshotnya di mana ya? Di sini harusnya. Oke. Ini dia untuk screenshot. Setting-setting yang lain gaya header image juga sudah ada di sini kalau di Android 10 sudah ada. Cuman saya nggak terlalu gimana ya.
Terus di status bar lumayan lengkap, screen record, FPS info, Xiaomi parts ada, lengkap lah ya. AOD nya kita matikan sekalian. Jadi lumayan lengkap ya untuk status bar, kita matiin AOD nya biar kita nggak aktif terus AOD nya. Di sini navigasi, power menu, dan ini masih banyak ya settingan-settingannya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Dan untuk magesnya mungkin kalian bisa pakai mages yang terbaru juga, versi 21.4 juga bisa untuk magesnya guys. Dan untuk baterai next kita review juga ya untuk baterai guys. Oke, gitu doang review singkat untuk awalnya. Dan buat kalian yang mau update tinggal update aja, tinggal timpa kalau di versi sebelumnya guys. Oke, gitu doang review singkat. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.